Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu para jiwa yang tak pernah kenal menyerah. Jiwa pemberani. Pernahkah kamu merasa sudah duduk berjam-jam di depan pekerjaan, tetapi tidak ada satu pun yang benar-benar selesai? Kamu membuka satu tugas, lalu berpindah ke tugas lain. Baru 5 menit bekerja, tanganmu sudah mengambil ponsel. Pikiranmu terasa penuh, tetapi hasilnya hampir tidak ada. Yang melelahkan bukan karena kamu kurang pintar, melainkan karena kemampuan berkonsentrasimu perlahan sedang dicuri oleh kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Kenyataannya, dunia saat ini tidak sedang bersaing memperebutkan siapa yang paling cerdas. Dunia sedang memperebutkan perhatianmu. Setiap notifikasi, setiap video pendek, setiap informasi yang terus berdatangan, membuat pikiranmu sulit bertahan pada satu tujuan. Akibatnya, pekerjaan terasa semakin berat, belajar semakin membosankan, dan impian yang besar akhirnya tertunda hanya karena kamu tidak mampu menjaga fokusmu beberapa menit saja. Namun kabar baiknya, konsentrasi bukanlah bakat yang dimiliki orang tertentu. Konsentrasi adalah kemampuan yang bisa dilatih jika kamu mengetahui penyebab mengapa fokusmu terus hilang. Warren Buffett pernah berkata, perbedaan antara orang sukses dan orang yang sangat sukses adalah orang yang sangat sukses mengatakan tidak pada hampir semua hal. Kalimat ini mengajarkan bahwa fokus bukan tentang melakukan banyak hal sekaligus, tetapi berani memilih satu hal yang benar-benar penting. Pada video kali ini kita akan membahas 5 penyebab utama mengapa kamu sulit berkonsentrasi dan bagaimana cara mengatasinya agar pikiranmu kembali tajam, produktif, dan mampu membawa hidupmu menuju tujuan yang lebih besar. Sebelum kita mulai, jika kamu menyukai pembahasan yang membangun pola pikir, karakter, produktivitas, dan semangat untuk berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, berikan like, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau rekan kerja yang sedang berjuang meningkatkan kualitas hidupnya. Bisa jadi, satu klik darimu menjadi awal perubahan besar bagi seseorang. Sekarang dengarkan baik-baik, mari kita mulai. Poin pertama, terlalu banyak gangguan digital. Banyak orang merasa dirinya sulit berkonsentrasi, lalu menyimpulkan bahwa mereka tidak cukup disiplin atau tidak memiliki kemampuan untuk fokus. Padahal, penyebabnya seringkali jauh lebih sederhana. Di zaman ketika setiap layar berlomba merebut perhatianmu, pikiranmu hampir tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk diam. Seperti saat kamu sedang belajar, bekerja, atau membaca, kemudian sebuah notifikasi muncul. Lalu satu pesan membawamu ke media sosial membawamu ke video lain, dan tanpa sadar waktu terus berjalan. Ketika akhirnya kamu kembali ke pekerjaanmu, pikiranmu harus memulai lagi dari awal. Bukan karena kamu tidak mampu fokus, tetapi karena perhatianmu terus dipaksa berpindah ke berbagai arah. Ketahuilah ini, pikiran manusia membutuhkan waktu untuk masuk ke dalam konsentrasi yang mendalam. Namun setiap gangguan memaksanya keluar sebelum pekerjaan itu selesai. Semakin sering perhatianmu terpecah, semakin besar energi yang terbuang hanya untuk kembali memulai. Dan lama-kelamaan kamu merasa cepat lelah, mudah bosan, dan sulit menyelesaikan sesuatu hingga tuntas. Bukan karena kemampuanmu berkurang, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus mengganggu telah menjadi bagian dari rutinitasmu. Ingatlah, perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Kemana perhatianmu pergi, di sanalah hasil hidupmu akan terbentuk. Karena itu, jika kamu ingin mendapatkan kembali fokusmu, jangan hanya melatih kemauan, tetapi aturlah lingkunganmu. Matikan notifikasi yang tidak penting, jauhkan ponsel saat mengerjakan sesuatu yang penting, dan biasakan menyelesaikan satu pekerjaan sebelum beralih ke pekerjaan berikutnya. Semakin sedikit gangguan yang kamu izinkan masuk, semakin kuat kemampuanmu untuk berkonsentrasi. Fokus bukanlah bakat yang dimiliki segelintir orang. Fokus adalah kebiasaan yang dibangun melalui pilihan-pilihan kecil setiap hari. Dan ingat kalimat ini, apa yang terus mencuri perhatianmu, perlahan juga sedang mencuri masa depanmu. Poin kedua, pikiran terlalu penuh dengan kekhawatiran. Ada saat-saat ketika tubuhmu sudah berada di depan pekerjaan,
tetapi pikiranmu justru sibuk berlari ke banyak arah. Kamu memikirkan tagihan yang belum selesai, masa depan yang belum pasti, kesalahan yang pernah terjadi, atau kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu datang. Tanpa kamu sadari, semua itu memenuhi ruang di dalam pikiranmu hingga perhatianmu terpecah. Bukan karena kamu tidak mampu berkonsentrasi, tetapi karena terlalu banyak hal yang kamu bawa dalam waktu yang bersamaan. Pikiran yang dipenuhi kekhawatiran tidak memiliki cukup ruang untuk memberikan fokus terbaik pada apa yang sedang kamu kerjakan. Kamu harus tahu ini. Setiap kekhawatiran membutuhkan energi. Semakin lama kamu memeliharanya, semakin banyak tenaga mental yang terkuras tanpa menghasilkan solusi. Akibatnya, pekerjaan yang sederhana terasa berat, keputusan kecil menjadi sulit diambil, dan perhatianmu mudah berpindah. Fokus bukan hanya tentang memaksa diri untuk berkonsentrasi, tetapi juga tentang menjaga pikiran agar tidak terus dipenuhi oleh hal-hal yang belum tentu terjadi. Ingatlah, kecemasan yang tidak dikendalikan seringkali lebih melelahkan daripada masalah itu sendiri. Karena itu, belajarlah memberi ruang bagi pikiranmu untuk bernapas. Tuliskan apa yang sedang mengganggumu, lalu hadapi satu persoalan dalam satu waktu. Tidak semua beban harus dipikul sekaligus, dan tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Ketika pikiranmu mulai tenang, perhatianmu akan kembali kepada hal yang benar-benar penting. Disitulah konsentrasi tumbuh dengan alami. Sebab pikiran yang damai bukan hanya membuatmu bekerja lebih baik, tetapi juga membuatmu menjalani hidup dengan lebih jernih. Fokus selalu lahir dari hati yang tenang, bukan dari pikiran yang dipenuhi kekhawatiran. Poin ketiga, tubuh yang lelah membuat otak ikut melemah. Tubuh yang lelah seringkali menjadi penyebab yang tidak disadari ketika konsentrasi mulai menurun. Mungkin kamu pernah memaksakan diri untuk tetap bekerja meski kurang tidur, karena merasa masih kuat dan masih sanggup menyelesaikan semuanya. Namun tidak lama kemudian, mata mulai terasa berat, pikiran sulit bertahan pada satu hal, dan tugas yang sebenarnya sederhana justru membutuhkan waktu lebih lama. Saat itu masalahnya bukan karena kemampuanmu berkurang. Yang terjadi adalah pikiranmu sedang bekerja dengan energi yang terbatas. Tubuhmu sedang mengirimkan sinyal bahwa ia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, bukan dipaksa terus bergerak tanpa henti. Banyak orang mengejar produktivitas tetapi melupakan fondasi yang membuat produktivitas itu terjaga. Mereka berharap bisa berpikir cepat, mengambil keputusan dengan tepat, dan tetap fokus sepanjang hari. Sementara waktu tidur dikorbankan, pola makan diabaikan, tubuh jarang bergerak dan kebutuhan cairan tidak terpenuhi. Padahal, kerja pikiran kita membutuhkan tubuh yang sehat agar dapat bekerja secara optimal. Tidur yang cukup membantu memulihkan energi. Makanan bergizi memberikan bahan bakar untuk berpikir. Air menjaga fungsi tubuh tetap seimbang. Dan aktivitas fisik membantu melancarkan aliran darah yang membawa oksigen ke otak. Hal-hal sederhana inilah yang sering dianggap sepele, padahal justru menjadi penopang utama konsentrasi. Ingatlah, tubuh adalah rumah bagi seluruh pikiran dan impianmu. Jika rumah itu dibiarkan rapuh, maka sulit berharap pikiranmu tetap kuat menghadapi setiap tantangan. Merawat tubuh bukan berarti memanjakan diri, melainkan mempersiapkan dirimu agar mampu memberikan kemampuan terbaik setiap hari. Ketika tubuh mendapatkan istirahat yang cukup dan perhatian yang layak, pikiran menjadi lebih jernih, fokus lebih mudah dijaga, dan setiap langkah terasa lebih ringan. Jangan hanya melatih pikiranmu untuk menjadi kuat, tetapi rawat juga tubuhmu, karena dari sanalah lahir konsentrasi yang mampu membawamu mencapai hasil terbaik. Poin keempat, terbiasa menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan seringkali terlihat seperti kebiasaan yang tidak berbahaya. Kamu mungkin berkata, nanti 5 menit lagi, atau merasa masih ada banyak waktu. Namun, tanpa disadari, 5 menit berubah menjadi 1 jam, 1 jam berubah menjadi besok, dan besok berubah menjadi penyesalan. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena setiap penundaan membuat langkah pertama terasa semakin berat. Kesempatan tidak selalu hilang dalam sekejap. Seringkali, kesempatan pergi perlahan saat kita terus memilih menunggu daripada bergerak lagi. Semakin sering kamu menunda,
Semakin penuh pikiranmu oleh pekerjaan yang belum selesai, tugas yang seharusnya ringan berubah menjadi beban yang terasa besar. Rasa bersalah mulai muncul, tekanan semakin meningkat, dan perhatianmu terpecah kemana-mana. Akibatnya, kamu bukan hanya kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan ketenangan untuk berpikir jernih. Sulit berkonsentrasi bukan karena kemampuanmu berkurang, melainkan karena pikiranmu terlalu sibuk memikirkan semua hal yang belum kamu selesaikan. Beban yang terus ditunda akan selalu terasa lebih berat daripada beban yang mulai dikerjakan. Karena itu, jangan menunggu semangat datang untuk mulai bertindak. Mulailah dari langkah yang paling kecil, bahkan jika hanya 5 menit. Seringkali, tantangan terbesar bukanlah menyelesaikan pekerjaan, melainkan berani memulainya. Ketika kamu mengambil langkah pertama, pikiranmu perlahan menjadi lebih tenang, fokus mulai terbentuk, dan pekerjaan yang tadinya terlihat sulit menjadi lebih mudah dijalani. Ingatlah, kemajuan selalu dimulai dari keberanian untuk memulai, bukan dari menunggu waktu yang terasa sempurna. Setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini adalah bukti bahwa kamu sedang membangun masa depan yang lebih baik. Poin kelima, tidak memiliki tujuan yang jelas. Bayangkan seseorang mengendarai kendaraan tanpa mengetahui kemana ia ingin pergi. Jalannya mungkin terus bergerak, tetapi arah hidupnya tidak pernah benar-benar berubah. Ia menghabiskan waktu, tenaga, dan perhatian, namun setiap langkah hanya membuatnya berputar di tempat yang sama. Hal yang serupa juga terjadi ketika kamu menjalani hari tanpa tujuan yang jelas. Pikiranmu akan mudah berpindah dari satu hal ke hal lain, karena tidak ada arah yang cukup kuat untuk menahan fokusmu. Semua terasa penting, semua terlihat menarik, tetapi pada akhirnya tidak ada yang benar-benar selesai. Konsentrasi bukan hanya tentang kemampuan berpikir, melainkan tentang mengetahui dengan jelas kemana pikiran itu harus diarahkan. Saat tujuanmu kabur, gangguan akan selalu terlihat lebih menarik daripada pekerjaan yang harus diselesaikan. Notifikasi kecil terasa mendesak, hiburan terasa lebih menyenangkan, dan pekerjaan penting terus ditunda karena otakmu tidak memiliki alasan yang kuat untuk bertahan. Bukan karena kamu malas atau tidak mampu, tetapi karena pikiranmu kehilangan arah. Tanpa tujuan, perhatian akan mengikuti apapun yang paling mudah menarik mata dan perasaanmu. Itulah sebabnya banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, tetapi ketika malam tiba, mereka menyadari tidak ada kemajuan yang benar-benar berarti. Karena itu, biasakan memulai hari dengan satu tujuan yang jelas. Jangan memenuhi pikiranmu dengan terlalu banyak target, tetapi tentukan satu pekerjaan yang benar-benar harus selesai. Tanyakan pada dirimu, apa satu hal terpenting yang akan membuat hariku lebih berarti jika berhasil ku selesaikan? Pertanyaan sederhana itu mampu mengubah cara kamu menggunakan waktu. Ketika tujuanmu jelas, keputusan menjadi lebih mudah, gangguan lebih mudah diabaikan, dan energimu mengalir ke arah yang tepat. Ingatlah, pikiran yang memiliki tujuan akan lebih kuat daripada pikiran yang hanya mengikuti keadaan. Jiwa pemberani, jika hari ini kamu merasa sulit berkonsentrasi, jangan langsung menyalahkan dirimu. Bisa jadi penyebabnya adalah gangguan digital yang berlebihan, pikiran yang dipenuhi kekhawatiran, tubuh yang kelelahan, tujuan yang belum jelas, atau kebiasaan menunda pekerjaan. Kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki. Fokus bukanlah bakat yang dimiliki segelintir orang. Fokus adalah kebiasaan yang dibangun setiap hari, melalui keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ingatlah, masa depanmu tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kamu bekerja, tetapi juga oleh seberapa lama kamu mampu memberikan perhatian penuh pada hal yang benar-benar penting. Latih fokusmu hari ini, dan kamu sedang membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jika video ini membuka pikiranmu dan memberikan manfaat, jangan biarkan kamu menjadi satu-satunya orang yang mengetahuinya. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, lalu bagikan video ini kepada keluarga, teman, pasangan, atau rekan kerja yang sedang berjuang mengembalikan fokus dalam hidupnya. Bisa jadi, satu video yang kamu bagikan hari ini menjadi titik balik yang mengubah cara seseorang belajar, bekerja,
dan mengejar impiannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertumbuh bersama di channel ini. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti memperbaiki diri, dan jangan pernah menyerah hanya karena perjalanan terasa sulit. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, hikmat, dan kekuatan dalam setiap langkahmu. Salam hangat untuk seluruh jiwa pemberani. Tetap fokus, tetap bertumbuh, dan teruslah menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi sesama.